Thor Ekhoff, yang dikenal di YouTube sebagai Apetor, adalah seorang kreator asal Norwegia dengan jutaan penonton. Kontennya dikenal ekstrim. Ia sering merekam dirinya berada di alam bersalju, berenang di air es, berjalan di danau beku, dan melakukan hal-hal bersiko lainnya. Semua itu sudah lama menjadi ciri khas channel miliknya. Pada November 2021, Thor kembali keluar rumah untuk merekam video barunya. Lokasinya adalah Danau Jakob, dekat kota Kongsberg, Norwegia. Seperti video-video sebelumnya, ia berencana melintasi permukaan danau yang tertutup es, namun kali ini, lapisan es tidak cukup kuat. Saat berada di atasnya, es tersebut tiba-tiba pecah dan Thor jatuh ke dalam air yang sangat dingin. Beberapa orang di sekitar lokasi mendengar teriakannya meminta tolong dan segera menghubungi layanan darurat. Tim penyelam berhasil menemukan dan menarik Thor dari bawah permukaan es. Ia kemudian diterbangkan ke rumah sakit di Oslo untuk mendapatkan penanganan medis. Meski sempat mendapat perawatan, nyawa Thor tidak dapat diselamatkan. Ia berada terlalu lama di dalam air yang sangat dingin. Kabar kematiannya menyebar dengan cepat dan mengejutkan banyak penggemarnya, terutama karena beberapa hari sebelumnya ia masih mengunggah video ulang tahun dan terlihat aktif seperti biasa. Thor Ekhoff telah meninggal, tetapi video-videonya tetap ada dan terus ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia. Pada 12 Juli 2025, sebuah insiden terekam di kawasan Nagaray, Krasnia, dekat Krasnokrai, Rusia. Lokasi ini dikenal sebagai tempat wisata alam dan sering dikunjungi oleh orang-orang melakukan aktivitas ekstrim. Seorang pria yang menyukai olahraga ekstrim memutuskan untuk melompat dari tebing setinggi 28 meter ke sebuah danau di bawahnya. Aksi tersebut dilakukan di depan teman-temannya dan direkam oleh saksi di lokasi. Saat melompat, posisi tubuhnya tidak terkendali. Ia jatuh dengan posisi datar dan menghantam permukaan air menggunakan bagian depan tubuhnya. Benturan tersebut terlihat keras. Setelah masuk ke air, pria itu masih sempat terlihat bergerak dan berusaha tetap mengapung selama beberapa detik. Namun, tidak lama kemudian, ia berhenti bergerak. Upaya penyelamatan dilakukan, tetapi kondisinya sudah kritis. Tim penyelamat kemudian memastikan bahwa pria tersebut meninggal dunia. Jenazahnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Beberapa minggu sebelum kejadian ini, insiden serupa juga pernah terjadi di lokasi yang sama. Pada kasus sebelumnya, pelaku melompat selamat dan hanya mengalami cedera ringan yang diduga membuat tempat tersebut dianggap aman oleh sebagian orang. Sebelum kisah ini dimulai, perlu disampaikan bahwa peristiwa ini adalah sebuah tragedi nyata yang merenggut banyak nyawa. Banyak keluarga kehilangan orang tercinta dan duka ditinggalkan masih terasa hingga hari ini. Narasi ini disampaikan semata-mata sebagai dokumentasi kejadian dengan penuh rasa hormat kepada seluruh korban dan penyintas. Pada 22 Desember 2018, sebuah pertunjukan musik berlangsung di kawasan pesisir Banten. Band Seventeen saat itu berada di atas panggung, tampil di hadapan penonton yang berada tidak jauh dari garis pantai. Tidak ada peringatan evakuasi atau tanda bahaya yang muncul sebelum kejadian. Dalam hitungan detik, gelombang besar datang langsung dari arah laut dan menghantam area pertunjukan. Air menerjang panggung dengan kekuatan penuh, lampu padam, struktur panggung runtuh, dan peralatan terseret bersama orang-orang yang berada di atasnya. Kejadian ini terekam jelas oleh kamera yang masih menyala.
tolong tepuk tangan. Posisi lagi penerbang. Gelombang tersebut kemudian diketahui sebagai tsunami dengan ketinggian sekitar 16 meter. Tsunami ini dipicu oleh longsoran bawah laut akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Karena tidak diawali gempa besar, sistem peringatan dini tidak memberikan peringatan sebelumnya. Sebagian besar personil band Seventeen, kru, dan anggota keluarga yang berada di sekitar panggung meninggal dunia. Satu-satunya personil band yang selamat adalah sang vokalis. Ia kemudian mengonfirmasi bahwa istrinya dan seluruh rekan satu bandnya menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Dampak tsunami tidak berhenti di lokasi itu saja. Wilayah pesisir Banten dan Lampung mengalami kerusakan luas. Banyak rumah hancur, fasilitas rusak, dan korban jiwa dilaporkan di berbagai titik sepanjang pantai. Sebuah alat hiburan rakitan yang dirancang untuk memutar tubuh manusia menjadi perhatian setelah sebuah kecelakaan serius terekam kamera. Kejadian ini berlangsung di Peru pada April 2023. Dalam rekaman tersebut, seorang pria terlihat terikat pada sebuah rangka logam yang menyerupai alat latihan astronot. Alat itu mulai berputar, awalnya dengan kecepatan sedang. Orang-orang di sekitarnya tertawa dan merekam, menganggapnya sebagai hiburan. Dalam hitungan detik, rangka roboh dan pria itu terlepas dari platform, jatuh ke area jurang di bawahnya. Suasana langsung berubah. Orang-orang yang sebelumnya merekam berteriak dan berlari mendekat. Korban ditemukan dalam kondisi terluka parah, namun untungnya masih hidup.